Oke, panggilannya Mas Cecep. Mas Cecep aja. Ya, Mas Cecep. Mas Cecep, kenapa kok ambil kelas VIP ini? Iya, untuk RKPPI ini tahu-tahu ngimpiin Mas Yunus itu awalnya. Tapi ya sebelumnya tuh pernah ini terbesit di pikiran saya tuh ada hal yang besar gitu yang harus dicapai gitu ya. Saya nggak tahu hal besar apa gitu ya. Nah, tahu-tahu malamnya itu mimpiin Mas Yunus gitu. Oke. Gimana mimpinya? Katanya udah ikut RK lagi. Ikut RK lagi. Ya udah saya ikut RK lagi gitu ya. Jadi tadinya ikut RK upgrade gitu ya. Habis sekalian juga RK VIP gitu. Iya. Cuman saya nggak tahu RK apa gitu. Cuma Mas Yunus cuma bilang RK lagi gitu ya udah gitu. Itu masalahnya. Nah, kalau RK lagi kan berarti yang belum apa ya berarti itu mungkin ya. Oke, dulu RK tahun 2000 RKBE ya, RKBE, RK Roh, RK Privat. Iya. Tahun 2024 sampai 2025. Manfaatnya apa Mas Cecep dalam kehidupannya Mas Cecep dalam ber-RK itu, atau mungkin bisa diceritakan perjalanannya Mas Cecep selama RK? Ya untuk RK tuh awal-awalnya RKBE dulu ya Mas ya. Nah sebelum ikut RKBE itu istilahnya dari untuk dapetin uang tuh masih bingung dulu waktu belum ikut RK itu enggak kerja. Iya nggak kerja, belum punya usaha. Iya. Tapi udah nikah. Waktu itu udah nikah. Udah nikah ya. Sebelum RK udah nikah setahun. Nah setelah setahun menikah itu kan masih belum punya uang lah istilahnya. Nah setelah menikah setahun ujung-ujung ada di YouTube Mas Yunus ceritain tentang RK gitu ya. Iya. Cuman langsung daftar saja saya tuh. Langsung daftar RKBE gitu ya. Langsung ada klik gitu ya? Iya, ada klik. Nggak pakai mikir-mikir gitu ya? Langsung daftar gitu ya. Uang juga ada, alhamdulillah ya. Itu uang nikah tuh, hasil nikah gitu. Sumbangan dari orang-orang itu ya? Iya Mas, gitu ya. Nah, daftar saya tuh itu gitu ya. Nah, setelah ikut RKBE itu peluang datang Mas. Salah satunya usaha gitu ya. Di situ. Nah, usaha juga alhamdulillah cepet gitu ya. Cepet meningkat gitu. Oke. Nah, ya banyak orang juga tetangga heran kok cepet banget ya. Cepet banget mungkin. Cari pesugihan di mana gitu? Enggak ada kabar gitu ya? Enggak ada ya. Gitu. Nah itu cepet. Nah setelah itu lanjut lagi kan ada pelatihan lagi tuh RK Roh. Jadi saya upgrade lagi ke RK Roh ya. Nah gitu, nambah ilmu juga gitu ya. Nah di RK Roh itu bagus juga sama. Pikiran tuh plong gitu. Oke. Nah itu ya. Saya kalau ngejalanin RK Roh kan subuh Mas, setelah sholat subuh. Nah itu plong. Jadi aktivitas tuh kayak nggak bisa mikir. Benar. Enjoy, enteng gitu ya. Mau mikirin apa gitu ya, jalan aja. Betul. Itu RK Roh gitu ya. Nah RK Privat juga bagus kemarin juga. Tuh yang saya rasain tuh Mas. Manfaatnya banyak gitu ya. Tiap RK manfaatnya banyak ya? Iya, banyak banget. Karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ke kesehatan. Iya, kesehatan juga. Terutama apa? Ketenangan. Keluarga harmonis banget Mas. Keluarga harmonis banget, ketenangan. Dan sekarang udah punya usaha. Udah punya usaha. 2 anak. Iya, usaha apa? Bawang goreng ya. Bawang goreng ya. Nah ini teman-teman yang punya mau ambil mitra, ambil ambil bawang goreng ya, iya. Entah dijual, entah untuk rumah makannya, bisa ke Mas Cecep ya, nanti hubungi Mas Cecep nanti ya, bisa. Kalau nggak tahu nomornya nanti tanya saya, tak kasih nomornya Mas Cecep. Dan kalau mau beli apa lagi, dinner ya, dinner. Ya Mas ya, kalau mau beli dinner bisa ke Mas Cecep. Itu gimana Mas, usaha kemarin habis Zoom itu, setelah tak jelasin semakin mantap ya. Mantap Mas. Usaha itu ya. Alhamdulillah ya. Mantap, stabil banget Mas. Stabil banget ya. Kalau ngelihat yang lain mah itu kan udah goyang-goyang ya. Kalau saya alhamdulillah sih stabil gitu. Stabil gitu ya. Ya itulah manfaatnya RK Mas. Jadi manfaat RK itu tidak hanya menciptakan suatu keajaiban, tetapi benar-benar menata, merubah, membangun hidup menjadi lebih baik dari segi apapun itu. Iya. Fisik juga enak.
Ada Jadi semua aspek yang benar ya, fisik juga gitu ya. Nah kadang kalau yang lain masih lebih ke finansial ya, tapi ini fisiknya juga gitu, fresh gitu. karena RK tidak hanya ilmu supernatural saja Mas, tapi RK itu saya combine dari ilmu supernatural dan spiritual. Tapi banyak orang tidak memahami. Orang yang belajar seperti ini dibilang spiritual semuanya. Oh tidak, itu sendiri-sendiri kan. Kalau ilmu tentang kelimpahan, tentang kekayaan itu supernatural. Kalau ilmu tentang diri, ketuhanan, semesta itu baru spiritual. Kalau ilmu tentang gaib, ya itu baru supranatural. Nah kayak gitu. Oke. Dan ini nanti Mas Cecep mendapat 5 ilmu dari RK VVIP ini, dan ini 5 ilmu ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Dan cara menjalankannya tidak butuh waktu yang lama, hanya menit. Menit paling lama 7 menit. Ini paling lama 7 menit. Begitu Mas Cecep. Ya, siap. Oke? Siap. Oke, jadi kita sekarang langsung buka tarot ya. Karena tarot saya gini Mas, sifatnya kartu tarot saya ini melihat kehidupan masa lalu yang keliru. Jadi nanti di sini akan muncul di masa lalunya. Masa lalu kan mulai kemarin dan seterusnya tuh. Nah di masa Mas Cecep mulai dari usia mengerti tentang kehidupan, katakanlah umur 17 ya. Di antara umur 17 sampai hari ini 31 ini, di situ ada masalah apa, ada kesalahan apa yang Mas Cecep tidak merasakan, tidak disadari, gitu ya, sehingga masalah itu membuat kendala dalam kehidupan saat ini, dan tentunya kalau saat ini terkendala, masa depan juga terkendala. Itu untuk melihat itu, Mas. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ternyata di sini toh, kan gitu, di sini toh. Ini mau melihat apa, Mas? Melihat finansial sama spiritual. Finansial sama spiritual. Spiritual itu cukup satu kok, Mas. Yang penting tahu Tuhannya, udah selesai. Nah, kalau kita hidup nggak tahu Tuhannya, ya. Kalau finansial itu udah otomatis kok, Mas. Jadi apa, Mas? Jadi apa? Ya kita wa mahaya itu dunia ila laibu walahun, bukan di dunia itu hanya permainan dan senda gurau, ya udah. Ya intinya melihat kehidupan di depan itu seperti apa. Ya tentunya semuanya, finansialnya. Nama lengkapnya Mas Cecep siapa? Cecep Irawan Hidayat. Mas Cecep Irawan Hidayat. Tapi panggilannya Cecep. Mas Cecep. Ya. Oke. Nanti dikocok seperti ini sambil Mas Cecep bentuk masa depan itu bagus. Mulai dari uangnya, finansial, usaha, keluarga dan lain-lain. Boleh melek, boleh merem. Santai aja seperti ini. Jadi intinya membentuk masa depan. Begitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya izin dulu mau ambil aura atau energinya Mas Cecep dulu ya. Oke. Oke, silakan dikocok Mas Cecep. Santai aja sambil lihat di masa depan mungkin bisa uangnya yang sekarang ratusan bisa miliaran, ya kan? Yang usahanya 2 punya usaha lagi, ya enggak. Sudah. Sekarang ambil 3 kartu, Mas. Jangan dibuka. Kasihkan saya ya.
Bebas mau kartu yang mana. Tapi auranya Mas Cecep ini bagus loh ini. Satu lagi. Oke, sisanya bisa ditaruh situ. Sisanya berapa? Ngambil berapa? Sisanya taruh aja. Oh, taruh aja semua. Taruh aja. Iya. Oke. Oke ya, Mas Cecep, saya jelaskan dulu. Itu kartu pertama adalah kartu masa lalu. Jadi yang diambil Mas Cecep yang pertama adalah masa lalu. Dan menurut orang-orang yang sudah pernah saya saya tarot ini sejak tahun 2000 berapa ya? 14 kalau nggak salah. Sudah ratusan. Udah ratusan sebelum RK ada 2016. 2014 saya udah bertarot. Ya. Katanya orang-orang 99,99% sesuai katanya loh ya. Saya nggak tahu katanya ya. Katanya. Pernah kan lihat di YouTube? Sering, Mas. Sering ya? Tentang tarot ya? Iya, sering. Karena sering lihat tarot. Saya tiap hari hampir nonton Mas. Oh gitu ya? Ya, alhamdulillah. Status juga. Status. Kemarin Terus, itu. lihat terus. Iya, kemarin status yang mobil tak jual itu. Iya. Ternyata dia itu sudah berdoa di dalam mobil saya, mobil ini nanti tak beli. Terus beneran, ternyata kebeli juga. Oke, dan ini kartu saat ini. Jadi kondisinya Mas Cecep, keadaannya Mas Cecep, baik keluarga, kehidupan saat ini. Dan ini masa depan. Nah ini belum terjadi. Kalau ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Oke. Sudah yakin dengan kartunya? Sudah. Atau mau tuker? Sudah. Yakin? Iya, yakin. Tadi bayangin apa? Atau bentuk apa? Tadi bayangin rumah kayak istana itu, Mas. Ya. Rumah kayak istana. Tapi sekarang udah punya rumah? Kalau sekarang belum, Mas. Belum ya? Baru sama orang tua sekarang. Oke. Anak-anak keberapa Mas Cecep? Anak terakhir. Ya udah, berarti ya itu rumahnya. Iya. Ya itu berarti rumahnya, berarti nanti tinggal renovasi kan? Iya. Renovasi yang besar kan? Nah, iya. Orang tua juga sama saya gitu. Kakak-kakak sih pada ngerantau jauh. Jadi di kampung tuh sama saya. Udah pada punya Keluarga semua kan. Nah, sama kayak saya. Saya dulu juga anak terakhir. Kakak-kakak saya udah merantau semua dan nggak ada yang mau rumah itu. Ya otomatis kan jadi pemilik. Iya. Punya warisan ya. Oke. Oke, kita buka. Ini biasanya masalah loh, Mas. Iya. Ya, suatu kesalahan atau masalah atau apalah. Ya. Oke. Jangan tengok. Oh ya. boleh tengok. ya. Boleh tengok. Ibu masih ada? Ibu udah meninggal. Ibu udah meninggal, berarti yang tinggal Bapak. Ya. Kalau mertua? Mertua ada semua mertua sih. Mertua Bapak ada sama semua. ibu ada semua. Ya. Oke. Ini lebih kepada istri sih. Oh istri ya. Ya. Istri itu lebih mau dibahagiakan, disugih apa bahasa disugihkan itu. Oh istri. Muliakan. The star. Ya. Jadi nggak tahu pernah nggak istri ngomong pengen A, pengen B, pengen C gitu. Pernah Ya, pengen mobil, Iya. pengen rumah Iya. sendiri. Pengen rumah sih sekarang. Rumah ya, lebih rumah kan. Lebih ke rumah sekarang. Pengennya nggak sama orang tua, pengen gitu. Tapi sekarang sih nggak tahu. Iya. Iya gitu sih Mas. Jadi Waktu awal-awal tuh. waktu awal-awal, tapi kalau sekarang sih mau sih sama orang tua. Awal-awal mah nggak mau. tapi cocok ya, maksudnya cocok. nggak ada masalah ya. Nggak ada sih. Ya. Kalau melihat dari kartu ini, sebenarnya istri lebih pengen hidup mandiri dalam artian tidak sama orang tua gitu kan. Cuman posisinya orang tua saya nggak ada siapa-siapa. Nah, makanya itu yang nanti harus kita lihat ini Mas ya kan. Ini kan kemauan. Makanya tadi saya bilang apa? Iya. Di awal. Ini adalah suatu kesalahan. Jadi tugasnya Mas Cecep. Bentrok sih Mas. Sempat apa? Sempat bentrok sama istri. Nah, ya kan. Maksudnya bentrok tuh diajak ngerawat bapak tuh kurang mau gitu. Nah. Cuman sekarang sih alhamdulillah
mau sekarang sih. Ya itu tugas sebenarnya gini, itu tugasnya kalau di Islam ada namanya tarbiyatuz zaujiyah ya. Jadi tarbiyah itu mendidik, zaujiyah itu istri. Jadi mendidik istri, memberikan pemahaman dan lain-lain. Karena ya inilah tugasnya Mas Cecep, gitu loh. Tugasnya Mas Cecep. Nah ini kan ada gambar wanita telanjang kan, telanjang dan menumpahkan air. Gambarannya adalah telanjang itu dalam artian ya aku sendiri gitu loh. Aku sendiri pribadi dan air itu simbol dari kehidupan. Jadi kan air itu kalau di Jawa disebut dengan terto kamandanu. Terto itu air, kamandanu itu kehidupan. Aku tuh mau hidup mandiri gitu loh. Karena bayangannya istri kalau nanti hidup mandiri sama Mas Cecep sama anak itu bisa naik ke ekonominya gitu loh. Bener kan? Bener. Nah, awal-awal nikah Mas. Awalnya kan. Nah, itu nanti diingatkan lagi. Mungkin nanti kalau melihat video ini nanti istri semakin paham karena mau dikapak-kapak nih, orang tua itu ada 3 macam, Mas. Ya kan? Ini tak doakan nanti istri melihat Mas Cecep ya. Orang tua itu ada 3 ya Mas Cecep ya. Ya ini 1 orang tua yang melahirkan kita itu bapak dan ibu. Yang kedua, orang tua yang memberikan kita pendamping hidup. Berarti siapa? Mertua. Ini juga orang tua loh, Mas. Ini orang tua. Ini wajib kita perbaiki. Wajib birrul walidain. Wajib kita baik kepada mereka. Yang ketiga adalah guru yang menuntun hidup. Ini tiga macam ini adalah orang tua kita. Jadi tugasnya Mas Cecep ya nanti terus memberikan pemahaman bahwa mertua adalah juga orang tua. Aku yakin Mas, karena gini, ridallahu biridul walidain gitu ya. Ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Jadi ridhonya Tuhan juga ridhonya orang. Kalau Mas Cecep berhasil memperbaiki birrul walidain ya sama istri sama ke bapak gitu, kan masih 1 ya. Masih 1 atau sama mertua. Waduh, itu tinggi Mas justru malah bisa tinggi. Tapi kalau Mas Cecep dengan istri justru meninggalkan bapak dibiarkan sendiri, justru malah ekonomi lagi nih. Karena kemarin ada Mas pengalaman orang mana ya kemarin tuh, Kalimantan atau yang nggak mau disut itu tarot. Orang tuanya di Blitar, perempuan stroke Mas, dan dia di sana. Orang tuanya sendiri Mas. Ketika tarot keluar orang tua sedih, nangis, terus sampai tarot sampai nangis Mas. Dan ketika tarotnya menunjukkan usahanya jatuh, tapi beneran Mas jatuh. Jadi kalau Mas Cecep dengan istri nanti mampu gitu ya, memahamkan istri bahwa ekonomi, finansial, kehidupan itu bisa naik karena ridhonya orang tua. Itu luar biasa, pasti nanti menanjak Mas. Tapi kalau Mas Cecep dengan istri meninggalkan orang tua gitu ya, aku berani taruhan. Terus gini Mas. Iya benar. Serius. Karena udah banyak sekali contoh, Mas. Contoh lagi ya, ini terjadi dalam kehidupan saya ya. Emak saya pernah jatuh Mas. Biasanya aku kan kalau jemput emakku kan pakai mobil ya kan. Nah kebetulan nggak tahu, tiba-tiba kok ada insting jemput pakai motor. Nah ternyata motorku nabrak sayuran di jalan raya, jatuh, kakinya mak geser. Ya di Sangkal Putung itu 4 bulan Mas. Kakakku nggak ada Mas yang mau merawatnya Mas. Cuma nengok sebentar, yang mulai dari ngedusi apa sih, mandiin, terus pakein bedak, bahkan nyebokin, itu aku Mas. Aku dan istriku. Istriku itu kan mantu Mas. Mau loh Mas. Itu aku masih belum RK itu. Belum RK, masih jualan jamu, jualan sepatu. Istri masih ngajar di SD gitu ya. Selesai itu, emak sudah mulai bisa berjalan, terus aku mulai sibuk dan terus tak antar ke kakakku Pasuruan. Akhirnya aku diangkat Mas Derajat. Sampai detik ini. Dan ada satu pengalaman kakakku sendiri Mas, perempuan, minta Mas. Makku minta
mbakku bilang apa kakakku itu? Gak mau mah, gak mau. Mau. Kalau kambek nganu kambek sarohe ngono Mas. Iya. Bilang gitu. Apa yang terjadi Mas? Pulang jatuh. Pulang dari jenguk makku itu jatuh. Iya. Terus habis jatuh selang nggak ada 1 tahun mati Mas. Mbakku. Dan sekarang dunia nih Mas, apa hartanya Turun drastis. Makanya ini tugasnya Iya. Mas Cecep. Siap. Gitu ya. Siap. Supaya ketika kita, karena gini loh Mas, kita kalau nunggui anak dalam apa sih kata memelihara, masuk binatang kan memelihara ya, Merawat. Kalau kita merawat anak, Iya. berharap apa Mas? Besar. Betul nggak? Yang kita tunggu-tunggu besar loh. Iya, besar. Tapi kalau kita merawat orang tua Mas, Iya. yang kita tunggu apa? Kematiannya beliau. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi tugas Mas Cecep memahamkan, memberikan pengertian, dan jangan lupa ada hadis al jannatu tahtal aqdamil ummahati, bahwa kesuksesan itu letaknya di bawah kaki ibu dan orang tua. Oke? Ya, siap. Oke. Padahal kan nggak cerita atau tadi Iya, keluar ya? keluar ya. Benar. Pas. 99,9 atau 100% Mas? Ini 100%. 100% ya, 100%. Jadi pokoknya bagaimana nanti istri dipahamkan kalau kita pengen finansial, usaha, ekonomi itu bagus, kita harus birrul walidain. Baik dengan orang tua maupun mertua. Begitu. Gak boleh nggak adil. Misalkan Mas Cecep ngasih orang tua 5 juta gitu ya. Mertua juga harus 5 juta. Nggak boleh. Siap. Orang tua sendiri dikasih 3 juta, mertua 5 juta. Nggak boleh. Harus adil. Iya, harus Mas. Mertua 3 juta, orang tua sendiri 5 juta. Nggak boleh. Harus adil. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan di sini Mas? Ya, cukup Mas. Pas. Cukup ya? Ya udah Mas. Sesuai ya? Sesuai. Nah, dan hati-hati, seorang istri itu sensitif. Iya. Ya, memang pandangan beliau istrinya Mas Cecep dengan hidup mandiri bisa naik, tapi itu kan secara logika. Tapi kalau secara keberkahan, secara kehidupan, secara spiritual, karena kita diberikan tanggung jawab untuk merawat orang tua, itu tanggung jawab loh Mas. Iya. Betul nggak? Iya, yang lain mah pada jauh ya. Lah makanya, bayangin kalau sampai sendiri ya kan? Iya, benar. Ya, jadi nanti lebih dikuatkan lagi, walaupun sekarang udah mau, jadi lebih dimantapkan lagi, dikuatkan lagi. Oke? Siap. Oke. Ada pertanyaan? Udah. Sudah? Oke. Kita buka kartu saat ini, jadi kondisinya Mas Cecep saat ini, keluarga, keadaan, dan lain-lain ya. Oke. Untuk usaha, fan-fan aja. Iya, fan. Maksudnya baik-baik, stabil, baik-baik saja ya. Dan tentunya kalau ini akan ada tongkat toh. Tongkat itu kalau di dalam kartu tarot saya simbol atau gambaran usaha atau bisnis. Ya, usaha atau bisnis. Ini usahanya Mas Cecep bagus ya. Di sini juga ada gunung yang hijau, dalam artian ya intinya ya bagus ya. Bagus. Tinggal Mas Cecep menambah lagi nanti usaha apa kan gitu kan. Oke. Itu sih kalau keadaan saat ini. Iya. Kenapa kok tongkat itu lambang usaha? Karena dia hidup, ada ini daun-daunnya. Gitu. Jadi di sini Mas Cecep kan punya 2 usaha kan? Iya. Jadi kemungkinan besar nanti bisa lebih punya usaha banyak. Amin. Gitu. Kemungkinan. Di kondisi saat ini kayaknya mulai ada itu, ada peluang-peluang yang mau hadir ini. Iya. Amin. Oke, ada pertanyaan? Pas, sudah cukup. Pas ya? Oke, sekarang ini belum terjadi, tapi pasti terjadi. Ya, ini kita nggak tahu ini baik atau buruk. Ya, kalau baik, bagaimana cepat terjadi? Kalau buruk, bagaimana tidak terjadi? Oke, kita buka ya. Oke. Nah, di sini ada kartu yang kurang bagus, Mas. Ya, kartunya di sini ada orang yang mati ketusuk
Tapi bukan yang ini bukan mati-mati raga ya. Ini adalah mati karena ego. Jadi bisa dikatakan nanti Mas Cecep gitu ya, ada suasana yang dimana nggak tahu itu perang dengan siapa, entah dengan saudara, tetangga atau teman gitu ya. Itu ego. Maksudnya gini, jangan sampai itu terjadi, gitu ya. Jadi jangan juga terpancing. Nah, kan masa depan kan memberitahukan bagaimana supaya tidak terjadi. Kalau ini baik, bagaimana cepat terjadi. Kalau ini nggak baik, bagaimana tidak terjadi. Ini bisa dikatakan orang lain juga yang berhadapan dengan Mas Cecep, terus dia bisa kalah juga bisa, atau Mas Cecep bisa kalah juga bisa. Makanya di sini lebih kepada Mas Cecep harus menumbangkan egonya. Saat pedang itu adalah simbol dari ego, Mas. Karena gini loh, kita nggak tahu ya, atau kita merujuk dari ini ya. Mas Cecep punya rumah, punya uang, punya kendaraan dan lain, sombong kan juga bisa. Nah, maksudnya kalau sampai nanti ini usahanya Mas Cecep banyak muncul, ini jangan sampai sombong. Nanti kalau Mas Cecep sombong, ya udah jadinya seperti ini. Karena orang itu yang menghancurkan itu ya dirinya sendiri sebenarnya. Begitu. Ya, jadi pedang ini adalah simbol dari ego. Ego, sikap, sifat, dan lain-lain. Begitu. Jadi jangan dihancurkan kondisi yang saat ini dengan ego. Begitu. Ya kadang walaupun Mas Cecep orangnya pendiam gitu ya, tapi ada rasa membanggakan dewi gitu. Membanggakan aku. Ada ya kan? Nah, itu enggak bagus. Itu enggak bagus. Nah, itu seperti itu. Oke. Bisa ambil 3 kartu Mas supaya ini tidak terjadi. 3 kartu lagi silakan. Enggak usah dikocok, langsung ambil aja. Taruh sini. Oke. 3 kartu ini adalah cara supaya tidak terjadi seperti ini di masa depan. Ya, tidak ada kesombongan, tidak ada ego yang mengakibatkan dunianya Mas Cecep gelap. Dalam artian runtuh gitu loh ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, bagaimana ini yang harus dilakukan Mas Cecep? 1, 2, 3. Yang pertama, jangan menyakiti hatinya istri. Walaupun nanti tadi aku bilang bahwa tarbiyatu zaujiyah mendidik istri, tapi jangan kayak mendikte gitu loh. Harus gini, jangan. Tapi jangan sampai menyinggung lah intinya. Bisa dipahami ya, karena ini gandengannya ini urusan dengan istri. Ya, tetap fokus kepada usahanya karena usaha sampean akan semakin besar. Ini ada cup di sini. Cup ini simbol dari kekayaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan coba dilihat orangnya, tetap tenang, tetap santai. Oke. Dan jangan lupa tetap berspiritual. Ini Dovot ini simbol dari spiritual. Karena apa? Yang akan ini walaupun ini perempuan ya, kita tidak terpaku sama kartu ini. Di sini ada rantai dari daun. Rantai daun ini adalah rantai kehidupan. Jadi pagar kehidupan. Jadi hidupnya Mas Cecep dan keluarga itu harus dipagari oleh spiritual. Karena yang bisa menghalangi dari gangguan-gangguan ini, baik ekonomi yang nggak jelas, kan gitu ya, baik keadaan, baik secara astral dan lain ada ini. Jadi dapat ilmu RK mulai dari pemahamannya di Zoom, di live TikTok atau di RKBI, sampai nanti RKVIP diterapkan. Karena inilah yang akan menghindari sampean untuk tidak
ego, tidak ego, tidak sedih, tidak marah-marah. Intinya lepaslah. Dan jangan lupa tetap kondisi tenang. apa ini? Kalau orang seperti ini berarti orang apa ya? Santai ya. Orang santai, orang tenang, damai, otomatis usahanya ini jadi kekayaan. Begitu. Ada pertanyaan dari sini? Ya, udah pas banget. Sudah? Kalau ini sih emang rada ya maksudnya usaha lagi jalannya Mas. Maksudnya timbul rasa sombong gitu. Sombongnya itu kan. Sih, iya. ada rasa sombongnya. Iya, kan? Itu. Rasa suka sombong timbul sendiri sih. Oh ya gitu. Nah, makanya itu, karena kan apalagi sedang melihat kondisi sulit seperti ini ya. Iya. Orang-orang pada gini-gini sampean gini kan ada rasa. Iya benar. Betul nggak? Betul. Ya, iya, itulah nanti kalau Mas Cecep nggak benar-benar mengerem, nggak menghilangkan, ya Mas Cecep akan tumbang sendiri. Siap. Nah, ini lebih kepada peringatan. Ya. Jangan sampai ini terjadi. Lah, bagaimana ini supaya tidak terjadi? Ya ini. Tetap tenang, tetap santai, ya nggak jumawa, dan jangan sampai istri itu tersakiti, ya baik secara kata-kata maupun apa-apa, dan yang jelas tetap berspiritual. Siap. Oke? Oke. Dan ini ada satu kartu saya yang mengambil, karena tadi saya ambil auranya sampean, ini lebih dari guru sejatinya Mas Cecep. Disuruh hidup itu seperti ini loh. Gitu. Kita juga nggak tahu apa isinya. Kita buka sekarang. Nah, yakin sama Tuhan. Jadi di sini ada tangan besar yang membawa pedang dan di atasnya ada mahkota raja. Maksudnya apa? Jangan Mas Cecep hidup membawa pedang. Maksudnya ini, ojo ego. Ini jangan ego gitu ya. Supaya mahkota ini sampai. Jadi derajatnya, kekayaannya, usahanya tambah besar, tambah lancar. Itu kalau mau seperti itu, jangan pegang pedang. Jadi ini pesan dari guru sejatinya. Kan ini kan tangan Tuhan, soalnya tangan besar. Nah itu, kan guru sejati itu kan tak tiupkan ruhku, lebih kepada manifestasi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi Mas Cecep disuruh menghilangkan pedangnya ini. Kan tadi Mas Cecep udah bilang semenjak ini stabil dan naik mulai ada. Nah, supaya Mas Cecep derajatnya diangkat, kan raja kan punya mahkota kan, diangkat derajatnya, hilangkan pedang-pedang ini supaya ini sampai di Mas Cecep. Oke? Tahu ya akhirnya perjalanan hidup ke depan harus seperti apa. Tadi memang nggak tahu benar. Iya. Ini kalau nggak tahu, malah tambah. Apalagi habis VIP itu, renovasi rumah besar, terus punya kendaraan mewah, aduh malah tambah sombong, malah cepet jatuhnya nanti. Oke, Mas, ini mau dipoto nggak? Boleh. Ya, untuk mengingat, untuk diingat-ingat, mungkin bercerita kepada istri juga. Nah nanti bilang aku tidak boleh menyakiti istri, wes dimanfaatkan sama istrinya ya. Langsung, ayo, nganu, ya beli ini, nggak boleh nolak loh. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah mau sih Mas, maksudnya ngerawat. Bapak ya? Bapak mau sekarang. Sudah. Oke, sekarang sesi terakhir dalam tarot. Menurut Mas Cecep, kartu yang jelek yang mana silakan ditutup supaya tidak terjadi. Oke. Salaman dulu. Terjadi di depan, kaya raya, hidup mulia, derajat diangkat, dan usahanya semakin banyak. Penjualannya semakin bagus. Terjadi. Oke, kita udah selesai, Mas Cecep. Ternyata cepet ya. Ternyata cepet loh. Bisa tanya anak-anak. Kadang ini bisa ada sampai jam 3 ya. Jam 3. Itu serius Mas. Jam 3. Ini cepet banget nih. Kayaknya paling cepet ya. Paling cepet ya. Gimana langsung bisa praktek bisa. Luar biasa tadi Mas Cecep. Oke.
serangkaian ini tadi mulai dari tarot dan sampai 5 ilmu yang diterima Mas Cecep, gimana kesannya? Ya, untuk kesan ini ya dari awal itu udah bagus semua Mas. Udah bagus. Ya dari tarot itu udah pas ya, sesuai dari masa lalu itu ya, terus sekarang itu ya. Dan untuk masa depan juga alhamdulillah bisa dirubah ketika masa depannya kurang bagus gitu Mas ya. Itu terus untuk tadi pelepasan kebencian itu plong ya. Plong ya. Ya plong. Plong, nggak ada rasa benci kepada itu tadi ya, teman tadi ya. Nah terus untuk yang materi tentang kebahagiaan sejati Mas. Nah itu enak banget nih. Itu kalau di RK Ruh kan itu pikiran diemnya nggak bisa berpikir gitu ya. Nah ini lebih tentrem banget nih. Plong banget gitu. Ada happiness-nya nggak? Ya happiness. Ada sebabnya nggak? Nggak ada. Cuman ya enak nih, iya. Kepengen ketawa ya? Kepengen ketawa senyum ya? Itu enak banget. Padahal berapa menit cuman tadi? Iya. Ya kan? Dan kunci kaya, kunci melimpah ya, kunci uang datang dan lain-lain itu adalah bahagia loh Mas. Iya. Bukan kita punya uang dulu baru bahagia, bukan. Tapi kita bahagia dulu, baru. Tapi kan orang nggak tahu cara menciptakan kebahagiaan. Iya. Maksudnya kebahagiaan sejati. Dan coba bener nggak? Kebahagiaan dari luar itu menciptakan penderitaan. Bener nggak? Iya. Kayak menciptakan kadang marah, kadang sakit, tangisan, sedih, betul nggak? Misalkan contoh, kita punya pertama ya bahagia kan? Karena punya mobil baru lah katakan, bahagia. Ternyata mobilnya keserempet, berat. Akhirnya apa? Menimbulkan rasa marah, kekecewaan. Tapi kalau kebahagiaan sejati itu tidak ada efek negatifnya. Justru akan menarik kebahagiaan yang lain dan sangat mudah nggak Mas? Mudah banget. Kira-kira mustahil nggak dalam jangka 4 menit langsung kerasa bahagia sejati? Iya. Ini lebih simple, lebih cepat. Lebih cepat. Dan bisa dilakukan dengan di mana aja. Di mana aja dengan apapun ya. Iya. Waduh, keren nggak Mas? Ini keren banget. Keren banget. Keren banget ya, keren banget. Kalau sekarang suasana pikiran, hati, jiwanya Mas Cecep gimana? Ya enjoy. Terus ya senang Mas nih. Senang ya? Tentrem gitu. Ya tentrem. Enak aja ya. Enak ya? Iya. Tapi saya nggak pernah menyepil ya teman-teman ya. Nggak pernah menyepil di YouTube gitu. Oke. Ini pertanyaan saya Mas. Menurut Mas Cecep, melihat sosok seorang saya itu gimana Mas? Gaplei kah? Kocolok kah? Gaplei ya. Iya. Gimana? Jadi Mas Yunus tuh supel gitu ya, ke mana aja masuk gitu, mudah dimengerti ya, ke semua kalangan gitu Mas ya. Kalau saya kan kampungnya, jadi masuk juga dari segi penyampaian gitu. Terus kalau saya sih nganggapnya seperti kakak saya gitu. Iya. Terima kasih dianggap kakak. Ya, tapi jangan minta sangu loh. Jangan minta sangu dianggap kakaknya. Sebagai kakak saya, guru saya gitu. Ya ngajarin ilmu-ilmu yang sangat luar biasa gitu Mas. Sekarang tuh jarang gitu ilmu yang kayak gini tuh. Ini luar biasa banget. Luar biasa ya. Iya. Dan sekarang sudah mengerti sebenarnya Tuhan itu siapa ini. Iya. Apa dan siapa ya. Udah tahu ya. Udah tahu Mas. Keren loh teman-teman. Jadi RKVIP itu tidak mempelajari supernatural sebenarnya. Iya. Pure mempelajari spiritual. Karena kalau sebenarnya gini Mas, kalau kita kepingin mendapatkan kelimpahan kekayaan ya kita harus mengetahui pemiliknya toh. Pemiliknya siapa kan gitu. Ternyata pemiliknya kan Tuhan. Iya. Nah, Tuhan itu apa, siapa, di mana? Kan sangkan paraning dumadi kan? Iya, kalau dijawab.